Petugas Reskrim Polres Lamongan menangkap seorang pembuat dan pengedar kosmetik ilegal di Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Ribuan kosmetik ilegal berbagai merek beserta peralatan produksinya disita polisi. Ini pokoknya beli di mana nih, Jakarta ya? Tapi rata-rata dia beli di Pasar SMK Jakarta. Nah, ini kan harusnya. Polisi menangkap Wahyu Ardianto, warga Gilang, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur yang diduga terkait dengan kasus pembuatan kosmetik ilegal. Polisi menyita ribuan kosmetik ilegal berbagai merek yang tanpa dilengkapi izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta peralatan produksinya. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 tahun memproduksi kosmetik ilegal berbagai merek. Bahan kosmetik ilegal ini dibelinya dari Pasar SMK Jakarta dan untuk kemasan dari Surabaya. Dalam setiap bulan, tersangka mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini dua-duanya nggak ada. Pada saat penggeledahan, kita temukan sebanyak 2.307 kosmetik ilegal dengan berbagai macam merek dan 2 galon, yang 1 galonnya masing-masing 20 liter berisi bahan baku daripada kosmetik, bahan baku plasenta. Anda kembali di Landstalk, sudah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Mbak Erlinda. Terima kasih sudah hadir di Landstalk. Mbak Erlinda, ini langsung saja hasil dari penelitian Yayasan Lentera Anak, 85% ini sekolah dikepung oleh reklame rokok. Kemudian dari survei Komnas PA di tahun 2012, 99,6% remaja ini terpapar iklan rokok luar-luar. Hanya 0,4 digit luput ya. Itu mengkhawatirkan sekali ya sepertinya kondisinya saat ini untuk anak-anak sekolahan kita. Iya, karena kan kondisi masyarakat kita sendiri yang pada akhirnya karena konsep pembiaran tadi, akhirnya mereka dengan tanpa disadari target sasarannya makin lama makin jumlahnya makin tinggi. Tidak usah jauh-jauh, kita di mana-mana apalagi sekolah negeri itu kiri kanan kan banyak warung. Iya. Sementara iklannya segede-gede gajah kalau anak-anak bilang gitu kan. Otomatis kalau kita balik ke ilmu psikologi, apa yang dilihat anak-anak ya, itu kan langsung diserap ke otaknya. Walaupun memang kita apresiasi sama Pemprov DKI, di mana baliho-baliho tentang rokok untuk jalan-jalan utama kan tidak diperkenankan, gitu. Tapi Pemprov selain DKI kan masih menayangkan iklan luar biasa. Oke, itu dari sisi iklannya. Dari sisi regulasi pun juga kan tidak dijalankan, bahwa anak-anak kita tidak diperbolehkan untuk menjadi target sasaran, entah itu anak sekolah dasar maupun anak-anak remaja SMP SMA. Namun amat disayangkan pada saat kita tahu ada data anak-anak kita yang baru lulus SMA itu mereka sudah menjadi salah satu iklan rokok. Ini kan yang kita prihatinkan. Artinya apa? Paradigma dari orang tua itu sendiri pun juga adanya pembiaran, ya. Adanya permisif begitu ya? Iya, seolah-olah ya keluarga. udah, cuman iklan rokok kok. Oke, once. Berikutnya, anak-anak kita jago nih, jago mereka dalam bakat apa? Olahraga. Ya. Tapi yang sponsornya siapa? Nah, ya. itu nggak perlu dong ya. Itu yang sebelumnya tadi kita obrolin, ya kan? industri rokok itu serigala berbulu domba, Yes. masuk lewat yayasan-yayasan amal gitu ya. Yang kami inginkan harapkan tuh adalah dari pemerintah tuh ketegasan terhadap foundation ini sejauh mana mereka memberikan dukungan. Tapi kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, no, foundation yang labelnya rokok kami tidak menerima untuk anak-anak kami diberikan fasilitas untuk pengembangan minat bakat. Kami strike di situ karena kalau tidak seperti itu ya tadi musang berbulu domba. Kita bagus kok, kita tahu foundation itu luar biasa, ya kan? Tapi kita inginnya mereka membantu, tapi tidak ada embel-embel, ya, tidak menjadi duta dari iklan mereka, tidak menjadi kalau memang ingin membantu silahkan membantu, tapi tidak harus ada jargon-jargon dari si iklan rokok tadi. Tapi gitu. memang masalahnya dari pendidikan, olahraga itu banyak beasiswa yang kemudian diberikan oleh foundation yang bergerak jumlahnya di bisnis besar. Rokok dan jumlahnya besar dan mereka cukup masif ya memberikan beasiswa itu ya. Pertandingan internasional di Indonesia salah satunya juga perusahaan rokok menjadi sponsor utamanya. Ini dilema. Oke. Kita tahu dong pengembangan minat bakat tidak murah. Iya. Bahkan cenderung sangat mahal. Iya. Apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekarang pertanyaannya,
apakah mampu pemerintah daerah memberikan fasilitas itu, ya kan? Kan sangat minim sekali pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada anak-anak yang mempunyai potensi atau minat bakat. Lagi-lagi yayasan itu lagi, foundation itu lagi, ya, dengan imbalan ya tadi. Akhirnya si malakama, orang tua pada dasarnya ingin, oke, anak saya tidak terpapar itu, tapi mereka sendiri ingin memfasilitasi anak-anak mereka untuk pengembangan minat bakat dan mereka punya multi talent yang luar biasa, tapi tidak sanggup. Baik. Akhirnya seperti apa? Mbak Erlinda tadi sebelumnya Bu Lisda sudah mengatakan bahwa pusat itu lemah mendukung support terhadap, misalnya di DPR kita selalu terkendala banyaknya kong-kalingkong begitu. Kemudian pemerintah pusat juga kemarin itu di Istana Merdeka berharap bahwa ada Presiden Jokowi yang merespon itu. Advokasi dari KPAI sendiri seperti apa untuk bisa mengusahakan ini bisa goal gitu? Tiap hari kita kayaknya mendengarkan seperti ini, nggak akan pernah tercapai gitu. Itu tadi, KPAI sudah terdengar lah gaungnya bahwa kita adalah provokator beriman ya. Kita melalui strategi-strategi kita, ayo kita menyuarakan. Jadi kita yang memprovokasi suara-suara yang di bawah hampir nyaris tertelan dengan isu-isu yang lebih eye-catching. Entah isu hate speech, entah isu pilkada, entah isu-isu yang lain. Isu yang ini sepertinya tenggelam. Nah, oleh karena itu ya KPAI mempunyai strategi lebih lanjut ya, kita bersama masyarakat bawah untuk kita nanti bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang ada di komisi-komisi, mereka juga harus aware seperti itu, karena mereka yang di atas pun juga kalau kita tidak berikan pemahaman, mereka juga tidak ada rasa. Mbak Erlinda, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bukan menolak mungkin ya, memang tidak ada sama sekali lah foundation yang berbisnis rokok ini untuk menjadi sponsor, memberikan beasiswa kepada sekolah-sekolah, atau mungkin memang pemerintah daerah tidak cukup mampu untuk mengakomodir prestasi siswa yang ada di daerahnya sehingga melibatkan. Sebenarnya masalahnya cuma kecil. Foundation. Apa itu? Tapi sekali lagi ini masalah kecil, tapi pada akhirnya masalah besar. Iya. Sebenarnya balik-balik semua ke mentalitas dari personal mereka, ya, mentalitas yang ada di anggota dewan. Tidak semua mental mereka itu yang, mohon maaf, mereka peduli. Banyak juga mentalitas dari oknum di sana. Kapan nih? Saya kemarin pemilihan anggota dewan, saya udah mengeluarkan berapa? Sekarang kita lihat dong, ya kan, kepala daerah. Saya sudah 15 miliar keluar. Masa saya nggak harus balik modal? Jadi mau untuk memfasilitasi anak-anak kita yang berbakat jauh lebih sulit. Oleh karena itu kami sekarang merintis yayasan-yayasan yang sangat tulus, mereka memperhatikan. Walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya sekedar belasan orang, tapi benar-benar pengrekrutan itu ada. Contoh kecil misalnya Yayasan Pandawa Care, kita membentuk anak-anak yang orang tuanya kalau untuk segi finansial itu minim, tapi untuk mereka punya bakat dan yang lainnya itu mereka luar biasa. Kita kerjasama dengan guru-guru yang punya keterampilan profesional, kita bayar subsidi silang. Oke, banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan tanpa melibatkan perusahaan rokok untuk memberikan beasiswa kepada para siswa begitu ya di tiap sekolah. Tapi kalau misalnya menunggu mental dari anggota DPR untuk itu mendukung, sulit, kayaknya kita nggak maju-maju begitu ya. Tapi kan nawacita kan di situ menyematkan bahwa revolusi mental. Kita tagih dong janjinya Pak Jokowi JK. Dan tadi Bu Lisda mencontohkan ada banyak siswa justru yang memulai dari dirinya sendiri karena mereka takut sendiri untuk terpapar rokok. Bu Lisda benar tidak? Pada saat anak sudah terpapar rokok, mereka mau lepas, mau move on itu tanpa sulit rokok, ya, Bu Lisda, sangat sulit. Makanya kenapa kami lebih memilih untuk melakukan sesuatu lebih awal, mencegah. Karena kalau sudah merokok, itu ada pekerjaan PR yang paling besar, sulit sekali. Jadi lebih baik kita mencegah supaya anak-anak itu tidak merokok. Jangan coba dulu merokok, itu sebenarnya prinsipnya. Baik, Lisa, apa yang bisa disampaikan ini terkait dengan semakin masifnya iklan rokok yang mengepung sekolah dan pencegahan untuk anak-anak agar tidak menjadi penikmat rokok ini? Agar nggak menjadi target industri rokok gitu. Tentu pertama kami menghimbau semua sekolah, semua dinas pendidikan di negara seluruh Indonesia dan Pemda di seluruh Indonesia untuk
mari perhatikan sekolah-sekolah kita. Sudah banyak peraturan yang menetapkan sekolah itu kawasan tanpa rokok, tidak boleh ada iklan rokok. Kami siap bekerja sama, kalau sekarang kami lakukan itu di 5 kota di 90 sekolah, kami siap bekerja sama dengan seluruh Indonesia untuk memperluas kegiatan ini. Dukungan masyarakat sangat banyak di media sosial kami, di email kami, personal chat itu semua mendukung. Bagaimana cara bisa terlibat. Tapi memang ini nggak bisa dilakukan sendirian. Itu sebabnya salah satu yang akan kami lakukan, kami akan bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan, kami akan bawa perwakilan guru dan siswa. Kami ingin menunjukkan ini sudah berhasil dan ini layak untuk dikembangkan, layak untuk diteruskan. Ya, kalau perusahaan rokok adalah sebuah kekuatan besar yang tampaknya susah untuk dikalahkan, mungkin kita perlu mengundang kekuatan korporasi besar untuk melawan itu. Itu seperti itu bisa nggak, Bu Lisda? Sebenarnya gini Mas, perusahaan rokok itu sebenarnya takut sama anak muda, sama anak-anak. Karena anak-anak itu pasar potensi mereka. Kalau anak-anak itu bilang tidak, kami tidak akan merokok, kami tidak akan tertipu oleh rayuan kamu, maka perusahaan rokok bangkrutlah dia. Itu betul, bangkrutlah dia. Jadi itu sekarang yang sedang kita galakan. Ayo anak-anak, ayo adik-adik, kalian harus bersuara tidak. Tanamkan kebencian positif, kebencian kepada rokok. Makanya bahasa kami tolak jadi target. Karena kalian dari rayuan-rayuan yang menggoda gitu ya. Tolak dari targetnya industri rokok, perusahaan rokok. Karena itu adalah dengan itu kalian bersuara, dengan itu kalian berani menunjukkan siapa diri kalian. Dan itu bisa dimulai dari lingkungan paling kecil keluarga, kemudian ke sekolah-sekolah juga beri perhatian, dan pemerintah daerahnya, kepala daerahnya juga harus aware terhadap permasalahan ini. Baik, terima kasih Bu Lisda, terima kasih Mbak Erlinda sudah hadir di Landstalk. Pemirsa, demikianlah Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv. Iya, Anda bisa follow kami juga via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Stop merokok. Stop merokok. Sampai jumpa.